semuanya, kembali lagi bersama aku Veronica Rosalia di podcast with Himasep. Baiklah, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan untuk update lebih lanjut terkait informasi yang menarik, jangan lupa follow media sosial Himasep. Oke, jadi hari ini kita akan membahas terkait topik Ekopam yang dimanfaatkan sebagai media tanam hidroponik. Bersama narasumber kita hari ini sudah hadir Haryanto Johana. Halo Haryanto. Halo. Boleh dong disapa teman-teman kita yang lagi nonton hari ini. Halo semuanya. Oke, jadi Haryanto ini adalah mahasiswa semester akhir, betul? Semester 7 ya kan, sama kita yang lagi sibuk-sibuknya tugas akhir. Dan selain itu dia juga pengurus di Himasep. Dan yang spesialnya lagi, dia merupakan salah satu anggota ketua tim ya, ketua tim program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang lolos pendanaan. Luar biasa sekali Haryanto. Boleh dong dijelasin apa sih PKM itu, PKMK khususnya ya? Baik, betul. Okay. Nah, jadi untuk PKM yang kami ikutinya itu PKMK, jadi program kreativitas mahasiswa. Nah, di mana PKMK ini banyak sekali, ada PKMK dan juga sebagainya tentunya. Nah, yang dimana PKM ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, yang dimana untuk mengembangkan kreativitas dan juga inovasi dari mahasiswa. Gitu. Ini kan kerjanya per tim ya? Bener. Satu tim berapa orang? Nah, untuk satu tim dari PKMK ini terdiri dari 5 orang. 5 orang mahasiswa ya? Yang saya sendiri sebagai ketua tim. Ketua. Kemudian ada Aisyah Megi Audisti, Maria Seli Duana, dan juga Kartini, dan satunya dari agroteknologi yaitu Anggara Dwi Saputra. Berarti ini angkatan sama angkatan 22 atau ada angkatan bawah? Nah, untuk yang anggota dari agrotek sendiri angkatan 23. Sisanya angkatan 22 dari agribisnis. Oh, harus ada campur gitu ya? Nggak boleh agribisnis semua. Benar. Nah, ini kan topiknya kalian ambil tentang Ekopam, pemanfaatan Ekopam sebagai media tanam hidroponik. Benar. Boleh dong diceritakan kenapa sih bisa ambil topik itu, latar belakangnya gimana sih gitu? Oke, yang melatar belakangi dari produk Ekopam ini yang tentunya di mana saat kami melakukan beberapa riset kecil nih. Nah, kami melihat bahwa banyak sekali nih limbah yang tidak dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Sehingga kami memiliki ide dan juga inovasi nih, bagaimana kalau kita memanfaatkan limbah ini menjadi sesuatu yang lebih berharga dan juga bermanfaat, yaitu menjadi Ekopam, yaitu media tanam hidroponik yang ramah lingkungan gitu. Oh, jadi Ekopam ini yang sebenarnya memang media tanam itu sendiri. Benar sekali. Pemanfaatannya dari TKKS, Tandan Kosong Kelapa Sawit. Terus secara ekologis dan ekonomi, manfaatnya apa sih gitu? Nah, untuk ekologi sendiri ya, kita kan menggunakan sebagai bahan baku dari TKKS ya, Tandan Kosong Kelapa Sawit, yaitu sebagai limbah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Nah, tentunya kalau kita menggunakan limbah tersebut, kita mengurangi limbah nih yang beredar. Jadi, dimana kalau limbah ini beredar kan menjadi sebuah hal yang sangat gak bagus untuk ekosistem tentunya kan, sebagai limbah lingkungan. Nah, kalau untuk segi dari ekonomi sendiri nih, mungkin ini juga bisa sebagai peluang ekonomi baru nih untuk masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kan media tanam hidroponik udah banyak ya, macam-macam gitu. Apa sih keunggulannya kalau kita pakai Ekopam dibandingkan yang lain gitu? Nah, jadi Ekopam ini sendiri memiliki beberapa keunggulan nih. Tentunya bahannya murah, bahan baku murah, juga gampang ditemui karena kan banyak perkebunan kelapa sawit juga kan di Kalimantan Barat nih, apalagi khususnya Pontianak nih. Dan juga informasi nih bahwa Kalimantan Barat ini menjadi provinsi terbesar kedua yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Yang pertamanya Riau. Iya. Nah, untuk keunggulannya nih, yang pertama tentunya ramah lingkungan. Betul. Daya serap air sangat bagus. Kemudian murah juga untuk harganya sendiri. Oh ya, murah.
Kemudian kan ini per tim ya, jadi aku balik lagi nih, gimana sih pembentukan timnya? Oke, jadi untuk pembagian timnya nih, jadi kita bagi menjadi beberapa pembagian tugas. Yang pertama saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada untuk bagian riset atau yang survei untuk bahan baku dan juga alat yang akan kami gunakan selanjutnya. Kemudian ada pemasaran dan juga media sosial. Kemudian ada yang mengatur keuangan dan juga administrasi seperti surat dan juga uang masuk dan keluar. Oke, ini kan PKMK-nya udah lolos pendanaan, berarti ini di tingkat nasional ya, se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Kalau boleh di-spill ini, pendanaan kira-kira berapa sih kisaran gitu kan? Ini biasanya kalau masalah uang ini tuh jadi sesuatu yang menarik gitu ya kan? Benar sekali. Jadi apalagi kalau untuk pendanaan nih. Nah, untuk pendanaan yang kami dapatkan nih, mungkin sekitar berapa nih? boleh di-spill atau enggak? Atau enggak boleh nih? Spill tipis-tipis aja lah boleh, ya. Boleh. Cukup digunakan lah. Kalau untuk dari tim kami sendiri 8 juta. 8 jutaan. Iya. Tapi itu nanti dilaksanakan ya untuk pembuatan ekopamnya atau gimana? Nah, dilanjutkan ya? Tetap dilanjutkan. Nah, jadi harapan kami nih, di mana ekopam ini bukan cuma berhenti di PKM ini, tetapi bisa berlanjut dan juga harapannya tentu bisa menjadi produk komersial kecil. Nah, yang dimana bisa bekerja sama dengan UMKM ataupun dengan pihak perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam proses pelaksanaannya tentu ya, dalam persiapan mulai dari di tahap sampai di tahap lolos pendanaan, tentu harusnya ada pihak-pihak yang terlibat membantu gitu. Boleh dong di-spill kayak apakah dosen atau yang membimbing dan lain sebagainya gitu. Jadi di PKM ini tentunya kita memiliki dosen pembimbing. Nah, jadi kita ada pembimbingnya dan juga saya tentunya sangat berterima kasih kepada Ibu Nia Permatasari sebagai pembimbing kami yang dimana telah sangat membantu kami dari tahap pembuatan proposal hingga sampai ke tahap laporan akhir ini. Satu orang aja dosennya, Ibu Nia ya? Ibu Nia. Iya. Kalau boleh tahu apa sih tantangan lagi susah-susahnya atau yang bagian senang-senangnya dari kegiatan PKM, terlebih kan ini mahasiswa semester akhir gitu kan, ditambah sibuk ini, sibuk itu, harus ngerjain PKM juga gitu. Nah, untuk tantangan sendiri nih ataupun kendala nih, apalagi saya sebagai saat ini mahasiswa akhir ya, yang dimana harus tentunya manajemen waktu lah untuk mengatur waktu untuk membagi di laporan akhir saya dan juga di PKM ini. Nah, yang pertama kendala yang kami hadapi nih saat pengerjaan PKM nih. Nah, waktu itu untuk yang awal pembuatan proposal nih kami benar-benar kerjakan dengan serius, teliti dan juga sesuai dengan panduan dari Belmawa ini. Nah, itu untuk reviewnya tuh sangat benar-benar ketat sekali. Nah, sebelum untuk kita bisa lolos pendanaan tuh kita kan harus ada seleksi internal. Jadi kita ada seleksi untan dulu nih. Oh, di tingkat untan. Di fakultas ada nggak? Di fakultas nggak ada. Oh, berarti dari fakultas langsung ke skala untan. Skala untan, habis terus itu baru lolos ke yang Simbelmawa ini. Pendanaan. Gitu. Kalau boleh tahu perjalanannya berapa lama sih? Dari perjalanannya nih dari persiapan sampai ke kemarin pengumuman lolosnya kapan? Untuk pengumuman lolosnya di bulan Juni ya. Juni atau Juli. Berarti lumayan lama lah ya, dari mulai penyusunan, persiapan dan lain sebagainya. Betul. Proses seleksinya juga lumayan lama. Kalau saat ini status pelaksananya sedang ngapain nih kalian satu tim gitu? Apalagi kami untuk saat ini kan habis setelah baru kemarin melaksanakan PKP2. Itu apa? Ya, PKP2 itu adalah seleksi nasional. Nah, yang dimana setelah jikalau lulus kita akan diundang ke Makassar untuk melanjutkan untuk memamerkan hasil karya ilmiah. Oh, buat presentasi di sana gitu ya. Kalau di tingkat untan sendiri, apakah ada presentasinya juga gitu atau enggak? Nah, untuk
Untan sendiri tidak ada, tetapi kita ada yang namanya yang kemarin yang PKP 2 itu. Jadi seluruh universitas yang ada di Indonesia yang lolos pendanaan. Oke, berarti langsung dipresentasikan sama-sama di situ ya. Kemudian target pencapaian ini kan penting ya, tentunya yang namanya kita punya rencana, apalagi kalau udah kerja nih udah lumayan lama perjalanannya gitu kan. Target pencapaiannya apa sih sebenarnya gitu? Baik, untuk target pencapaiannya tentunya yang dari Ekopam ini menjadi sebuah produk yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat luas, ya, di mana bisa digunakan untuk skala rumahan ataupun yang lebih besar. Karena kan kami media tanam hidroponik ya, yang dimana tentunya pertanian modern lah untuk yang saat ini, gitu. Kemudian kalau rencana lanjutannya gimana? Misalnya kan ini udah pada tahap, mungkin kalian waktu itu juga ada kayak uji coba atau enggak? Misalnya Ekopam udah cobain untuk bikin gitu. Jadi selanjutnya mau diapakan nih rencana lanjutannya? Baik. Nah, untuk lanjutannya nih dari kami. Nah, untuk saat ini kami sedang memproduksi lagi. Oh iya. Produksi di mana? Produksi di skala rumahan untuk kami saat ini di salah satu anggota tim kami. Oke. Untuk bahan bakunya jadi ambil di mana? Nah, untuk bahan baku ini kami ambil di Pontianak di Desa Kapur. Berarti ambil langsung dari petani? Dari perusahaan. Menurut ketua tim ini, seberapa besar sih potensi Ekopam ini buat dijadikan usaha? Tentunya kan kita agribisnis gitu ya. Sesuatu dilihat dari potensi untuk dikembangkan, apakah dia akan menghasilkan cuan atau tidak gitu kan. Terlepas dari ekologis, kita juga mementingkan yang namanya ekonominya gitu kan. Seberapa besar sih potensinya gitu? Atau kalau mungkin anak agribisnis si Masep lah, kalau ada pengembangan gitu kan, boleh nih kita bikin usaha ini gitu sebagai sumber pemasukan keuangan gitu. Gimana? Nah, jadi untuk potensi Ekopam ini sendiri sangat benar-benar menjanjikan ya menurut saya, karena untuk saat ini kan hidroponik ini menjadi salah satu perkebunan yang modern nih, banyak dikembangkan skala rumahan, urban farming ya kan, tentunya seperti sekolah-sekolah saat ini yang dimana ada pembelajaran tentang hidroponik lah kan, kemudian skala yang usaha UMKM. Nah, jadi potensinya tentunya luar biasa besar sekali, dan juga untuk peluangnya nih untuk produk ini sendiri, karena kan udah banyak nih yang menanam hidroponik gitu ya, khususnya di Pontianak lah kan, karena kita tahu keterbatasan lahan, jadi orang lebih banyak memanfaatkan hidroponik. Oke, kita lanjut ke tips ya, gimana nih buat join ke PKM itu gimana, dan mungkin tentunya bagi waktu ya, karena susah nggak sih bagi waktu gitu, apalagi di semester akhir ya kan. Boleh dong dipaparin tips dan triknya untuk maju di PKMK khususnya ya, silakan. Untuk tips and trick untuk lolos pendanaan PKM ini, tentunya yang pertama tuh idenya tuh harus yang nyata. Jadi ide yang nyata, kemudian kita ada metode yang jelas. Jadi itu langkah-langkahnya bagaimana produk atau kegiatan kita ini dapat berjalan. Nah gitu. Kemudian yang ketiga tipsnya ini harus kita bentuk tim yang solid. Nah, kerja sama tim tuh sangat dibutuhkan, apalagi dalam kegiatan PKM seperti ini. Gitu. Tapi tidak terlepas dari itu, tidak sedikit pun banyaknya tim yang tidak lolos pendanaan nih. Nah, itu dikarenakan mungkin kesalahan atau penulisan mereka yang masih kurang rapi. Karena untuk seleksi ini benar-benar sangat ketat sekali dari reviewer, dari penggunaan font segala macam seperti itu. Berarti kita berangkat dari tadi ya, masalahnya adalah ide yang kita ambil harus nyata, berdasarkan fakta lapangan, masalahnya apa, output mau dituju apa gitu ya. Terus tadi aku menyoroti tentang kekompakan ya, solid gitu. Berarti ini kan kita
emang harus kolaborasi sama prodi lain atau boleh dari fakultas lain atau bagaimana? Oke. Nah, untuk PKM sendiri kita tuh bisa berkolaborasi dengan fakultas lain. Tapi untuk tim kami sebagai PKMK, apalagi produknya Ekopam ini, jadi kami berkolaborasi dengan prodi yang masih satu fakultas pertanian, kami ambil dari prodi agroteknologi. Jadi itu lumayan susah juga ya, misalnya kita oke lah kalau misalnya kita satu agribisnis gitu kan, sama-sama agribisnis, kemudian kita harus gabung nih sama yang lain gitu, ini belum kenal apa-apa, harus langsung kerja ini itu, harus kerja tim gitu kan, jadi betul. Sangat penting juga kerja sama tim. Dan yang terakhir tadi aku soroti bahwa pentingnya kemampuan menulis ya tentunya. Benar. Ya kan, karena seleksinya sangat ketat sekali gitu kan, berdasarkan pengalaman dari awal penyusunan proposal sampai di tahap pendanaan, dan saat ini lagi proses apa tadi? Kalau sekarang kalian lagi sibuk untuk laporan akhirnya, jadi kan pasti masih kerja lah kan, masih sering ngumpul bener. Buat ngerjainnya. Boleh dong dikasih nasihat, ibarat kata pesan dan kesan lah untuk kegiatan ini. Oke. Tentunya kegiatan ini sangat berkesan sekali dan tentunya memberikan banyak pelajaran dari segi kita memanajemen waktu kita, bagaimana kita disiplin waktu juga, dan juga kerja sama tim. Nah, jadi itu aja sih. Kerja sama tim. Iya, kerja sama tim. Aku agak ini karena gabung sama fakultas lain, tentunya ini kan dari programnya dari kementerian ya. Benar. Apakah ada rekognisi atau semacamnya untuk SKS? Untuk PKM ini tergantung dari fakultasnya ya. Nah, kalau untuk dari fakultas pertanian sendiri ada rekognisinya nih. Rekognisi SKS. Berapa SKS? Nah, kalau untuk SKS-nya nih belum ini ya, belum dirampung kan? Nah, kalau untuk saya kan gimana ya, Fer? Enggak apa-apa. Oke. Kalau untuk saya sendiri kan saya ikut project independen juga. Untuk jadi rekognisi di situ ya? Iya, jadi saya rekognisi di project independen, jadi berbeda dengan rekognisi di PKM ini. Oke, jadi kita udah bahas nih guys terkait pemanfaatan tangkos ya. Iya benar. Tangkos untuk jadi Ekopam, yaitu pemanfaatannya sebagai media tanam hidroponik, di mana program PKMK ini sendiri dari kelompoknya Haryanto, nama kelompoknya Ekopam ya. Ekopam sudah lolos di pendanaan tingkat nasional, luar biasa sekali. Untan bisa, khususnya dari agribisnis ya, Fakultas Pertanian, bisa bergabung se-Indonesia bersama tentunya univ-univ lain yang luar biasa. Dan tentunya kita juga berharap bahwa selanjutnya akan ada bibit-bibit baru yang meneruskan dan terlibat langsung, ikut langsung gitu untuk join di PKM, baik itu PKMK dan PKM lainnya gitu kan. Sekian untuk pemaparan kita hari ini. Terima kasih Haryanto yang telah hadir bersama kita hari ini menyampaikan materi yang luar biasa. Mungkin terakhir ya, okay. Boleh dong diajak nih teman-temannya gimana nih untuk ikut di PKM. Oke. Nah, buat teman-teman ataupun mahasiswa yang di luar sana, jangan takut untuk ikuti kegiatan PKM. Dikarenakan PKM itu bukan sebuah lomba, tapi sebuah proses belajar di mana kita untuk berkarya dan juga tentunya beraksi nyata. Iya. Luar biasa, jangan takut ikut ya guys. Ini alumninya nanti bisa bimbing juga nggak sih? Bisa banget. Dan kalian juga nggak kerja sendirian. Bener. Ada dosen yang bantu juga. Sekian podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you. Ya.